Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Dan saat ini kita masih kebaktian secara online, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita percaya bahwa kesatuan kita di dalam roh, di dalam kejemaatan GKMI Sion saat ini tetap kuat, dan melalui persekutuan-persekutuan secara online yang ada di rumah-rumah masing-masing, kita percaya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami pada saat ini akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa berbakti bersama, walaupun kami berjauhan, tidak dalam satu ruangan, tapi kami percaya bahwa kami terus disatukan dalam kasih Kristus di dalam kejemaatan di GKMI Sion. Kami percaya Tuhan menolong kami ketika kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini, sehingga firman ini juga meneguhkan dan menguatkan kami, khususnya di hari-hari menjelang kami akan mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Judulnya adalah Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini, terutama di ayat yang terakhir dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, jika kita renungkan akan firman ini, maka sebenarnya ada dua jalan supaya kita bisa selamat dari api kematian kekal. Jalan yang pertama adalah melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Nah, kita coba cari tokoh-tokoh Alkitab. Siapa yang kira-kira bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Pada waktu Tuhan Yesus ketemu dengan anak muda itu berkata, saya sudah melakukan semua hukum Taurat. Ini berarti orang yang sangat hebat. Lalu kemudian Yesus berkata, ada satu lagi yang harus dilakukan. Apakah itu? Dia berkata, pulanglah ke rumahmu, juallah semua milikmu, lalu kembalilah kepadaku dan ikutlah aku. Jadi kalau kita mencoba untuk mau melakukan hukum Taurat, itu adalah sesuatu yang tidak mudah, dan tidak ada manusia yang sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat kecuali siapa? Kecuali Yesus. Yesus bukan hanya melakukan hukum Taurat, tetapi justru dia menggenapi hukum Taurat itu. Kalau seandainya keselamatan didasarkan kepada melakukan hukum Taurat secara sempurna, maka tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari api kematian kekal. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia, karena Tuhan sudah merencanakan dari awal sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia yang akan disalibkan. Nah, itulah anak domba Allah. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ada cara yang kedua. Karena cara yang pertama, tidak ada orang yang bisa melakukannya. Maka cara yang kedua adalah hukum kasih karunia. Jadi kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mau melakukan hukum Taurat ataukah kita hidup dalam kasih karunia. Nah, apa yang disebut dengan kasih karunia? Nah, kasih karunia adalah ketika Tuhan mengaruniakan anaknya, dan satu-satunya syarat supaya kita terselamatkan dari api kekal itu adalah percaya. Bapak Ibu Saudara pasti sangat kenal dan ingat dengan Yohanes 3 ayat 16. Jadi yang selamat beroleh hidup yang kekal adalah siapa? Yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, yang sudah diutus oleh Bapa, anaknya yang tunggal, yang dikorbankan. Jadi Tuhan hanya menuntut satu, yaitu percaya. Percaya yang seperti apa? Nah, kalau kita kembali, saya sadar bahwa khotbah ini mungkin selalu saya ulang-ulang. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat prinsip di dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar ngerti dan benar-benar tahu, terutama ketika kita mau memasuki masa-masa di mana kita mengingat kembali akan penderitaan Kristus dan penyaliban Kristus. Banyak orang Kristen itu justru kasihan sama Yesusnya. Apa enggak terbalik? Harusnya Yesus itu yang kasihan kepada kita. Karena kalau kita tidak percaya kepadanya, maka kita akan mati untuk selama-lamanya. Apalagi kalau sudah ditontonkan film tentang penyaliban dan lain sebagainya. Banyak orang yang mungkin jemaat yang menangis.
Tapi nggak tahu menangisnya itu karena kasihan dengan Yesusnya atau kasihan dengan diri sendiri yang kita itu merasa berdosa dan tidak layak di hadapannya. Kalau kita menonton film itu lalu kemudian kita kasihan sama Yesus, maka itu adalah sesuatu yang salah sebenarnya. Karena Yesus sudah menyelesaikan itu. Dia sudah selesaikan semuanya itu dan sekarang dia ada di sorga bersama dengan Bapa. Nah, yang harus kita lakukan adalah ketika kita merenungkan tentang penyaliban Tuhan Yesus, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Satu-satunya cara yang kedua supaya kita selamat dari api kekekalan ini adalah kita harus percaya kepadanya. Nah, kenapa Tuhan menuntut percaya? Ini yang sering saya khotbahkan berulang-ulang. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, pada saat iblis mencoba untuk merayu Hawa, mencoba untuk memanipulasi firman Tuhan, iblis berkata bahwa engkau sekali-sekali tidak akan mati, bahkan engkau akan sama seperti Tuhan. Pada saat manusia, Adam dan Hawa itu mendengar akan apa yang disampaikan oleh iblis, lalu melihat buah itu dan menarik hatinya, maka pada saat itu sebenarnya apa? Sebenarnya manusia mulai ragu-ragu dengan firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Dia mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Maka dia ada di persimpangan antara percaya kepada Tuhan atau percaya kepada iblis. Lalu apa yang terjadi? Manusia lebih percaya kepada iblis. Sehingga otomatis ketika manusia lebih percaya kepada iblis, berarti dia sedang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya percaya itu sesuatu yang gampang diucapkan, tetapi mengandung konsekuensi dan resiko yang sangat besar. Maka diperlukan yang namanya pertobatan. Dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yaitu berbalik. Artinya apa? Manusia ketika dia sudah mulai percaya kepada iblis, dia akan menuju ke sana. Tapi ketika dia berbalik, bertobat, dan menuju kepada Bapa, menuju kepada Tuhan, maka dia sedang membelakangi iblis. Nah, itu yang disebut dengan berbalik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa itu terjadi pada saat apa? Kita tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Lalu dosa itulah yang mengakibatkan buah. Nah, buahnya banyak. Buahnya adalah kejahatan demi kejahatan. Tapi kita pun seringkali apa? Diserang melalui hal-hal yang kecil. Jadi dosa itu bukan menyerang sesuatu yang besar langsung. Dari sesuatu yang kecil. Dan kalau kita sudah masuk dalam dosa, maka dosa itu akan mengikat kita. Dosa itu akan membuat kita itu susah untuk bisa keluar dari ikatan itu. Dia membelenggu kita. Dia tidak memberikan kesempatan untuk kita keluar dari situ. Maka tidak mudah orang itu bisa keluar dari dosa. Tidak mudah orang itu bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya dia kadang-kadang percaya, kadang enggak, percaya lagi, enggak lagi. Begitu seterusnya. Maka ada konsekuensi yang harus terjadi dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan komitmen untuk percaya. Iblis akan terus menyerang titik lemah kita. Di mana titik lemah kita, itu akan menjadi celah supaya dosa bisa masuk. Dan kalau dosa masuk, maka makin kita nggak percaya kepada Tuhan.
Di rumah itu ada spray kasur. Spray itu sudah lama. Awalnya dia robek sedikit saja, lalu kan itu dipakai. Lama-lama itu robekannya makin tanpa sadar, makin bolongnya itu makin banyak. Nah, kalau bolongnya semakin banyak, kalau kita tidak segera mengambil tindakan, kalau seandainya ini masih kecil, masih sedikit, lalu ditambal begitu, nah, mungkin itu bisa agak awet. Tapi kalau dia sudah lebar, itu akan semakin sulit untuk diperbaiki. Jadi artinya begini, kita harus tahu titik lemah kita di mana. Dan kita harus berhati-hati dengan titik lemah itu supaya kita menghindari dosa itu. Karena titik lemah itu akan diserang terus bertubi-tubi sampai kita meragukan Tuhan dan akhirnya lebih percaya kepada iblis. Iblis pada saat dia menggoda Hawa, apa biasanya kelemahan dari seorang perempuan? Telinga. Maka iblis lakukan itu. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, dan seterusnya. Dan akhirnya dia mengambil itu. Nah, kita secara pribadi kita harus tahu di mana titik lemah kita. Kita punya panca indera. Panca indera itu mungkin menjadi titik lemah. Salah satunya, atau jangan sampai semuanya. Salah satunya menjadi titik lemah. Yang paling sering diserang apa? Mata. Mata itu keinginan, laki-laki itu diserang dari matanya, dia punya keinginan ini, keinginan itu. Apakah perempuan enggak? Sama aja. Kalau sudah ada di mall sale itu, itu keinginan matanya juga kelihatan. Laki-laki kalau lihat perempuan yang cantik, itu kalau kita tidak berhati-hati akan itu, yaitu sesuatu yang bisa menjadi celah buat dosa menguasai kita. Telinga bisa jadi titik lemah kita. Telinga suka nguping, suka mendengar pembicaraan orang lain untuk disampaikan kepada orang lain lagi. Nah, telinga kelemahan kita. Kalau telinga itu menjadi kelemahan kita, berhati-hatilah kita. Apalagi mulut. Mulut dikatakan di dalam Alkitab, mulut di dalamnya kan ada lidahnya, dan lidah itu tajam. Mulut bisa menyakiti orang. Tangan, kaki, kalau kita punya kelemahan di tangan, dibilang kelemahan atau kekuatan. Kita tidak bisa mengendalikan tangan kita sehingga suka memukul orang, menampar istri kita, memukul anak kita. Itu juga bisa menjadi celah buat kita. Orang-orang akan tersakiti, kita pun akan tersakiti. Atau tangan itu dipakai untuk mencuri. Nah, jadi ada saja bagian-bagian di dalam tubuh kita yang bisa menjadi celah. Makanya saya bacakan begini di dalam Matius pasal yang kelima ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata begini, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tanganmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Ayat yang ke-30, "Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena Bapak Ibu ada di rumah, hindari pisau atau senjata-senjata tajam. Jangan sampai saya belum selesai berkhotbah, lalu kemudian ada yang mencungkil mata atau ada yang memenggal tangannya. Bukan itu maksudnya. Ini secara ekstrimnya begitu. Artinya berhati-hatilah dengan titik lemahmu itu.
Jangan ambil parang, jangan ambil pisau. Bukan itu. Ini ekstrimnya begitu. Tapi kita bisa menafsirkan begini, kalau itu menjadi titik kelemahan kita, maka berhati-hatilah dengan titik kelemahan kita itu. Jangan sampai itu menjadi cara untuk dosa itu masuk ke dalam hidup kita dan akhirnya membelenggu seluruh hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada tentang percaya. Apa itu percaya? Karena di dalam kasih karunia ini bisa kita dapatkan kalau kita percaya kepadanya. Kasih karunia ini adalah sebuah hadiah yang sangat besar yang tidak ternilai harganya karena nilainya adalah nyawa. Kasih karunia ini dia hadiah yang paling indah, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita percaya sehingga kita menerima kasih karunia itu. Nah, apakah kita sudah percaya? Saya yakin kita sudah percaya. Hanya tinggal menguatkan kepercayaan itu supaya apa? Tidak berpaling lagi dari Tuhan, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Nah, ada beberapa ayat yang akan kita lihat. Di ayat yang keempat dikatakan begini. Roma yang ke-6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang harus menjadi kesaksian kita. Apa kesaksian itu? Dalam bentuk ordinansi atau simbol, yaitu apa? Baptisan. Baptisan itu adalah proklamasi kita yang disaksikan oleh orang lain. Disaksikan oleh Tuhan, jemaat Tuhan, dan disaksikan oleh hamba Tuhan. Dan jangan lupa, disaksikan juga oleh iblis. Jadi baptisan itu penting sebagai kesaksian bahwa kita menjadi penuh percaya kepada Tuhan. Jadi intinya apa? Percaya dulu, baru dibaptis. Nah, kalau dibaptis dulu baru percaya bagaimana? Kalau dibaptis dulu baru percaya, maka baptisan yang pertama itu tidak menyimbolkan apa-apa. Karena ketika kita dibaptis, itu artinya apa? Artinya bahwa kita ini sedang dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kita percaya dulu, kita bertobat dan kita percaya dulu. Baru kemudian kepercayaan kita itu disaksikan kepada banyak orang. Supaya orang tahu bahwa kita menjadi pengikut Kristus. Kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau nggak dibaptis, percaya nggak dibaptis bagaimana? Sebenarnya tidak ada masalah, tapi tidak menjadi kesaksian. Tetap itu hal yang penting untuk kita lakukan. Supaya menjadi kesaksian bagi orang lain. Itu adalah bentuk iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, kalau mereka itu percaya akan janji Tuhan akan datangnya juru selamat, maka yang mereka lakukan apa? Simbolnya adalah mereka membangun mezbah, lalu kemudian mengorbankan korban bakaran. Nah, kalau kita orang percaya, kesaksian kita yang pertama ada apa? Baptisan. Yang kedua adalah mengenang kematian Kristus dengan cara apa? Perjamuan Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu yang kedua, apa kepercayaan itu? Nah, kalau kita sudah percaya, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-6,
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi yang harus kita lakukan setelah kita percaya lalu kemudian kita dibaptis, maka kita harus sekuat tenaga untuk keluar dari dosa itu. Menghindari perbudakan dosa. Karena saya tahu, setelah orang percaya kepada Tuhan, itu bukan semakin mudah, tapi semakin banyak godaannya. Iblis akan mengelilingi kita dan mencoba untuk masuk kembali supaya kita terikat dosa. Dia cari celah mana yang paling lemah di dalam hidup kita. Itulah yang diserang oleh kita. Maka kita harus berhati-hati dan menutup celah itu, kita waspada. Karena jangan sampai kita diperhamba oleh dosa lagi. Kalau kita diperhamba oleh dosa lagi, maka dosa itu akan semakin kuat mengikat kita. Dan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Bagaimana kalau menghadapi dosa? Lari. Hindari dosa itu. Kalau ingat peristiwa Yusuf, kan begitu. Dengan istri Potifar, dia tahu mungkin itu kelemahan dia. Maka yang dia lakukan apa? Bukan menghadapi istri Potifar. Dia justru melepaskan jubahnya dan kemudian lari. Dia lebih baik lari dari dosa daripada dia melakukan itu. Padahal larangan jangan berzina itu baru muncul di dalam Keluaran pasal 20. Dan di sebelumnya tidak ada larangan untuk itu. Tapi hati nurani dari Yusuf sudah tahu bahwa ketika dia melakukan itu, dia tidak menyenangkan Tuhan. Jadi lihat, larangan untuk jangan berzina belum ada pada saat itu. Tetapi Yusuf tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, ayat yang ke-10. Saya bacakan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini juga penting. Artinya apa? Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah pernah kita dapatkan. Karena apa? Karena Yesus hanya mati satu kali dan tidak berulang-ulang. Jadi jangan sampai ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita lagi percaya kepada iblis. Lalu kemudian kita percaya lagi kepada Tuhan. Gak bisa. Karena Yesus satu kali kematiannya. Dan yang perlu kita ketahui, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kita tuh sebenarnya percaya sungguh-sungguh atau enggak. Tuhan itu tahu ketika kita dibaptis itu sebenarnya dibaptis sungguh-sungguh atau enggak. Jadi yang tahu siapa bahwa kita benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan? Diri kita sendiri. Siapa lagi selain diri kita sendiri? Orang-orang di sekitar kita yang paling dekat. Karena merekalah yang merasakan buah dari pertobatan kita. Merekalah yang bisa melihat perubahan dari sikap hidup kita. Karena itu, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan nyawa. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan ketika kita menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya tadi sudah saya ulas, dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia.
Jadi kalau kita lihat di sini, kasih karunia itu lebih indah dari hukum. Karena kalau hukum jangan begini, jangan begini, jangan begini. Dan kalau kita melakukan yang jangan, maka kita akan salah. Tapi kasih karunia yang dilakukan apa? Percaya. Hanya satu itu. Tapi ada yang mengatakan nggak bisa, percaya aja. Kita harus percaya dan berbuat baik. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau orang itu sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, otomatis dia akan melakukan kebaikan. Bukan untuk selamat, tapi karena mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Yakinlah bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan bertobat kepada Yesus, ada buah-buah pertobatan, ada buah roh yang di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Jadi itu adalah salah satu buah. Yang lainnya apa? Perbuatan baik. Jangan kita berbuat baik supaya kita selamat. Jangan kita berbuat baik supaya Tuhan membalasnya. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita berbuat baik, itu adalah buah dari percaya sepenuhnya kita kepada Tuhan. Nah itu yang paling penting. Jadi kita harus bisa melihat ini. Karena kalau hukum itu berbicara boleh ini dan tidak boleh, wajib ini dan tidak wajib yang itu. Tapi kalau kasih karunia itu berbicara tentang apa? Hubungan, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Bapa di sorga, relasi kita dengan sesama manusia. Ada hukum kasih di sana. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kekristenan itu sangat simpel dan sangat sederhana. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada banyak hal yang akan mengikuti kita. Karakter kita bisa dibangun dengan lebih baik, perilaku kita semakin baik, sikap kita semakin oke, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jadi segala sesuatu kita lakukan bukan karena kewajiban, tetapi karena ucapan syukur. Sebagai contoh begini, untuk kita bisa mengetes diri kita, yang mungkin juga sering saya tanyakan. Contoh yang pertama, kenapa kita datang ke gereja? Kalau sekarang enggak, tapi paling tidak kenapa kita melakukan kebaktian di rumah? Kenapa kita melakukan itu? Kalau dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia melakukan kebaktian karena dia takut kalau nggak kebaktian dosa, takut kalau kebaktian nggak diberkati. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau ditanya kenapa dia pergi ke gereja, maka dia berkata, karena kerinduan dia untuk bisa bersekutu dengan rekan-rekannya yang seiman, supaya bisa saling menguatkan. Contoh yang lain, kenapa orang Kristen berdoa? Kalau dia belum percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia berkata, berdoa itu keharusan, wajib hukumnya. Tapi kalau dia percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka jawabannya, saya berdoa karena saya ingin mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan.
Saya rindu berbicara dengan Tuhan. Saya rindu menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Apa itu? Entah permintaan, entah ucapan syukur, itu saya sampaikan kepada Tuhan. Contoh lagi, yang ketiga, kenapa kita memberikan persembahan? Kalau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia berkata itu kewajiban. Ini orang-orang yang masih terfokus kepada hukum Taurat. Tapi kalau dia sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengerti akan kasih karunia, dia akan berkata begini, saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Harusnya saya memberikan semuanya karena itu milik Tuhan. Tapi Tuhan tidak minta semuanya. Maka saya memberikan itu sebagai ucapan syukur. Ada yang lebih parah lagi, malah ngajak Tuhan bandar judi. Sampai dia berkata begini, saya akan memberikan ini kepada Tuhan dan saya yakin percaya Tuhan akan menggantikan 10 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Malah ngajak Tuhan untuk berjudi. Persembahan kita bukan untuk itu, tetapi karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak setia dalam hal kecil, contohnya memberikan persembahan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berhentilah untuk berusaha menyenangkan Tuhan dengan usaha kita. Karena kita tidak akan bisa menyenangkan Tuhan dengan usaha kita. Kita hanya bisa menyenangkan Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan akhirnya kita bisa mengucap syukur kepadanya. Dan hidup kita berkenan di hadapan. Kasih karunia itulah yang mengajar dan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kebenarannya. Jadi, mau pilih mana? Mau pilih tetap di bawah hukum atau kasih karunia? Hukum pasti kita akan rumit dan tidak ada orang yang bisa sempurna melakukan hukum itu. Tapi kalau kasih karunia, asal kita percaya kepada Tuhan, maka kita ada di bawahnya. Dan jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maju terus dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami tahu keselamatan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan sudah peringatkan dan perintahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, kami percaya Tuhan menolong kami, terutama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keadaan yang terjadi pada saat ini. Kami melawan virus COVID-19. Kami hanya meminta pertolongan-Mu. Ajar kami untuk melakukan yang bisa kami lakukan, dan selebihnya kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, supaya firman ini menolong kami dan menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.